Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 optimis, namun harus tetap waspada di tengah kondisi global yang cenderung melambat. Oleh karena itu, pemerintah bersama stakeholder terkait terus bekerja sama memantau faktor-faktor yang akan berpengaruh serta menerapkan kebijakan yang tepat. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan mewakili pemerintah pada rapat kerja antara Wakil Pemerintah, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dengan Komisi 9 DPR dengan agenda pembahasan asumsi makro RPBN tahun 2020 di ruangan rapat Komisi 11 DPR Gedung Nusantara 1 Komplek MPR DPR DPD Jakarta Rabu 28 Juli. Meskipun kondisi tidak secara global, namun posisi Indonesia sebetulnya dalam posisi yang relatif lebih baik. Di saat banyak negara lain trennya merah ke bawah, Indonesia relatif stabil dalam 5 tahun terakhir dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5%, kata Menteri Keuangan. Beberapa kunci keberhasilan tersebut antara lain karena kebijakan pemerintah bekerja sama dengan para stakeholder terkait dinilai prudent sehingga tingkat kepercayaan dapat dijaga. Sesudah pemilu Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil, dengan stabilitas inflasi yang terjaga, kebijakan ekonomi kita yang dianggap prudent dan mau melakukan langkah-langkah reformasi, ini menimbulkan confidence terhadap prospek ekonomi Indonesia sehingga kita mampu menarik capital inflow kembali ke Indonesia. Kata Menteri Keuangan, optimisme atas proyeksi asumsi makro RPBN tahun 2020 yang disampaikan pemerintah kepada Komisi 11 DPR. Namun demikian, Menteri Keuangan mengingatkan pentingnya pemerintah tetap waspada karena terdapat tren kecenderungan ekonomi global yang melambat dengan kemungkinan terjadi resesi di tahun 2020. Menteri Keuangan melanjutkan, menurut proyeksi IMF, hal ini disebabkan antara lain trade war terutama antara Amerika Serikat dengan Republik Rakyat Tiongkok dan mitra dagang utama lainnya serta ketidakpastian akibat normalisasi moneter di negara maju terutama Amerika Serikat. Ditambah lagi para pemimpin negara-negara maju seringkali mengeluarkan kebijakan dan pernyataan yang kontraproduktif sehingga mengakibatkan ketidakpastian yang semakin meningkat. Konspirasi elit global di balik COVID-19. Penyebaran pandemi virus ini sangat pesat dan lebih dahsyat dari penyebaran virus corona lainnya seperti SARS dan MERS. Dalam kurun waktu 2 bulan, COVID-19 sudah menyebabkan kematian lebih dari 5.000 orang di dunia. Dari persentase rata-rata tingkat kematiannya sebenarnya COVID-19 paling kecil. Tingkat kematiannya karena hanya 3,4%, sedangkan virus SARS lebih tinggi, tingkat kematiannya 9,6%, dan yang paling bahaya adalah virus MERS yang tingkat kematiannya mencapai 34,3%. Tingkat penyebaran pandemi COVID-19 ini begitu ekstrim, tidak seperti virus pada umumnya. Padahal jutaan virus telah ada sejak dahulu, sedangkan manusia telah jutaan tahun selalu berdampingan dengan sejumlah virus. Kenapa tiba-tiba muncul virus baru yang berkembang begitu cepat dan dahsyat? Bila dilihat ke belakang, pandemi atau wabah penyakit yang melanda seluruh dunia sudah pernah terjadi pada Perang Dunia Pertama pada 1918. Virus flu diyakini sebagai produk senjata biologis yang dilepaskan nyaris belum ada obatnya. Korban kematian flu 19 berjumlah 50 orang juta di seluruh dunia. Pemerintah Amerika juga ikut dituding meracuni warganya sendiri dengan eksperimen senjata biologis. Tapi setelah menerima ribuan dokumen rahasia yang sudah boleh dipublikasikan dari sumber militer, dapat dikonfirmasi bahwa waktu Perang Dingin, militer Amerika Serikat sempat melakukan serangkaian tes rahasia pada penduduk di kota Louise. Mengutip penelitian dari Laboratorium Virologi kredibel di Giessen di Reich, pakar virus melakukan eksperimen terhadap modifikasi genetik pada virus corona pada tahun 2017. Kesimpulannya, modifikasi genetik sangat bergantung pada asam amino pada virus tersebut. Apabila seseorang ingin membuat virus corona berhenti menyebar, maka harus dikurangi asam aminonya.
Sedangkan jika ingin virus corona tersebut menyebar lebih cepat, maka cukup dengan menambahkan asam amino. COVID-19 menyebar begitu pesat karena diyakini ada tambahan asam amino pada virus corona yang sebelumnya sudah ada. COVID-19 buatan manusia. Menurut Profesor Chip Tai-feng dari National Taiwan University, penambahan asam amino pada virus corona sangat tidak wajar. Biasanya mutasi virus tidak seradikal itu. Ia merasa aneh bila virus corona mempunyai 4 asam amino. Menurutnya, penambahan asam amino pada virus tidak terlepas dari campur tangan pihak laboratorium. Sumber data kredibel lainnya datang dari Profesor Dr. Francis Boyle, seorang pakar yang turut berperan dalam membuat undang-undang senjata biologi di Amerika. Ia menyatakan bahwa COVID-19 adalah senjata perang biologi yang ofensif. Informasi kredibel lainnya juga dapat diperoleh dari US National Library of Medicine dari Departemen Kesehatan Amerika Serikat. Mereka sudah mengungkapkan indikasi penggunaan wabah flu sebagai senjata biologi sejak 2003. Serangan sejenis wabah virus corona di seluruh dunia sudah diprediksi oleh Bill Gates, sang pendiri Microsoft sejak 2005. Ia berpendapat saat kampanye bencana virus flu tahun 2015 bahwa risiko terbesar bencana global lagi bencana nuklir melainkan bencana virus. Bill Gates bahkan dikabarkan sudah menyiapkan vaksin virus corona. Untuk membuat vaksin memerlukan riset yang tidak sebentar. Pertanyaan lalu muncul, kalau virus secara genetik bermutasi secara alamiah, kenapa tidak serempak terjadi di beberapa wilayah? Apakah ini saatnya peralihan antara Pax Americana ke Pax Judaica? Membahas asal-muasal ini tentu ngeri-ngeri sedap, karena sebelum ada bukti yang valid, bentuknya hanya proxy war, maka para intelijen di dunia pun saling tuduh. Ada yang menuduh pihak Cina karena kebocoran laboratorium, ada yang menuduh pihak Amerika yang menyebarkan virus karena motif perang dagang. Permasalahan yang ada di Indonesia. Yang pertama, urgensi memperbaiki kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Indef mencatat Indonesia mengalami pertumbuhan dengan rata-rata laju 5,27% year on year dalam 2 dasawarsa terakhir 2000 sampai 2018. Namun untuk keluar dari jebakan status negara berpendapatan menengah middle income trap dan menjadi negara maju, laju pertumbuhan tersebut tidak cukup. Yang kedua, daya beli stagnan di tengah inflasi yang cenderung rendah. Maret lalu, inflasi secara tahunan tercatat 2,48% year on year. Ekonom Indef Eko Lisianto, tren inflasi saat ini terbilang sangat rendah. Yang ketiga, daya saing kalah survei terhadap perusahaan-perusahaan di Jepang. The Japan for International Corporation 2018 menunjukkan penurunan popularitas Indonesia sebagai negara tujuan investasi langsung Foreign Direct Investment atau FDI dalam 3 tahun terakhir. Ini peringkat Indonesia terus turun. Selain itu, jumlah perusahaan di Indonesia juga mulai berkurang. Yang keempat, dilema pertumbuhan ekonomi PS impor. Tingkat impor di Indonesia masih tinggi. Alasannya output di sektor pertanian dan peternakan semakin rendah, sementara pertumbuhan penduduk, terutama kelas menengah, terus meningkat. Sektor industri masih mengandalkan bahan baku impor. Yang kelima, deindustrialisasi terjadi lebih cepat. Ekonom Indef Andri Satrio Nugroho mencatat Indonesia mengalami penurunan porsi manufaktur terhadap PDB sebesar 7%. Dalam 10 tahun terakhir, negara sebaya di ASEAN seperti Thailand dan Malaysia tidak lebih dari 4%. 6. Logistik menghambatnya tumbuhnya perdagangan. Frekuensi perdagangan di Indonesia masih rendah dibandingkan negara sebaya ASEAN. Indonesia hanya memiliki rasio nilai perdagangan terhadap PDB sebesar 39,54%. Sementara negara ASEAN seperti Malaysia memiliki 135,9% dan Thailand sebesar 121,66%. Revolusi Industri 4.0 hanya euforia dan tidak siap. Indef memandang wacana revolusi industri 4.0 tidak dilakukan dengan perencanaan matang. 8. Kinerja pajak rendah dan rasio utang meningkat meski naik menjadi 11,5% tahun lalu. Indef mencatat tax ratio Indonesia mengalami tren penurunan selama periode 2012 sampai 2017. Yang kesembilan, dana desa bermasalah. Alokasi dana desa terus meningkat dari 20,8 triliun rupiah pada 2015 menjadi 70 triliun rupiah tahun ini.
Proporsi dana desa terhadap transfer ke daerah juga terus naik dari 33,45% menjadi 8,47%. 10. Inkonsistensi kebijakan subsidi energi. Pada tahun 2015, subsidi energi dipangkas hingga 65,16% menjadi 119 triliun rupiah. Penurunan subsidi energi terus berlanjut pada tahun 2016 dan 2017. Namun, pada tahun 2018, subsidi energi kembali melonjak hingga 57% dan tahun 2019 naik lagi 4,23%. Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Komite Stabilitas Sektor Keuangan yang terdiri dari Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS melakukan asesmen untuk memperkirakan skenario berat dan terberat yang mungkin akan kita hadapi akibat dari dampak COVID-19 pada ekonomi Indonesia. Berdasarkan pemaparan Sri Mulyani, hasil dari asesmen tersebut, maka untuk skenario berat, ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 2,3% atau turun 3% dibanding asumsi APBN 2020. Dan skenario sangat berat adalah ekonomi Indonesia dapat mengalami penurunan atau minus. Dalam hal yang dipaparkan di atas mampu membuat kita semua begitu paham terkait bagaimana kondisi perekonomian yang terjadi di Indonesia saat ini, sebuah siklus yang dimana semua lapisan masyarakat umum sampai dengan tingkat pemerintah terkena dari dampak tersebut. Jika kita flashback kembali kepada tahun 2018 lalu, mungkin masih terngiang-ngah di memori kita peristiwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia kala itu. Devisa yang kian menurun dan tentunya PDB produk domestik bruto yang pada kenyataannya malah merosot begitu tajam. Namun, jika kita kaitkan dengan keadaan ekonomi yang menimpa Indonesia saat ini, sejatinya pada tahun 2008 yang lalu masih dinilai cukup aman dan mudah untuk diatasi. Mengapa demikian? Karena pada saat itu semua sektor publik di penjuru daerah sampai dengan pusat masih berjalan begitu normal. UMKM masih beroperasi setiap harinya dan tentunya BUMD dan BUMD masih tetap menjalankan fungsional tugas dengan sangat baik. Akan tetapi, lihatlah wajah perekonomian negara pada saat ini. Sejak pertama kali COVID-19 masuk ke Indonesia, neraca nilai ekonomi Indonesia kian hari terus menurun. Mengapa demikian bisa terjadi? Karena COVID-19 menyerang mulai dari sektor lapisan ekonomi masyarakat bawah sampai dengan pada level teratas sekalipun. Maka dari itu, keluarlah sebuah regulasi pemerintah pusat terkait pemberitahuan aktivitas sektor publik. Mulai dari ranah ekonomi, pendidikan, dan sampai dengan keagamaan, semuanya difokuskan dalam pelaksanaannya di rumah masing-masing atau yang dikenal dengan istilah work from home. Hal itulah yang menyebabkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini sangatlah begitu berbeda dengan tahun 2008 yang lalu, dan tentunya sangatlah bisa dinilai cukup berat. Dalam setiap polemik yang terjadi di Indonesia, hal ini pun tak lepasnya dari peran pemerintah yang dimana setiap terjadinya gejolak pada negeri ini, tak mungkin mereka tinggal diam. Dalam kondisi ekonomi seperti ini pun, pemerintah tentunya mengupayakan yang terbaik untuk melapisi ekonomi negara yang tanggul karena dampak dari pandemi COVID-19. Terbukti, pada 1 April 2020, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan, di mana diputuskan pemerintah pusat menambah belanja dan pembiayaan anggaran untuk menangani dampak COVID-19, yaitu sebesar 400,551 triliun. Dalam dinamika ekonomi yang menjangkit Indonesia saat ini, bahkan seluruh negara harus mengalami nasib yang sama karena terdampak dari COVID-19. Banyak spekulasi publik yang memperkirakan sampai kapan situasi ekonomi seperti ini terjadi. Ada yang berasumsi sampai tahun 2002 ekonomi suatu bangsa baru bisa pulih. Namun ada juga yang mengatakan sampai akhir tahun nanti dan seterusnya. Namun diri saya pribadi harus mengatakan dalam situasi ekonomi yang menjangkit seluruh negara, terutama Indonesia tentunya, tanpa kita sadari hal ini pun tak ayal, seperti pisau bermata dua yang kedua sisinya sangatlah tajam. Mengapa seperti itu? Karena dalam kontekstual tersebut memiliki dua macam sisi, positif dan juga negatif. Jika kita membicarakan dari sisi negatif, mungkin itu sudah saya jabarkan di atas. Namun jika kita membahas dampak dari sisi positifnya, dalam hal ini pun kita mampu meninjau negara adidaya sebesar Amerika Serikat dengan jumlah pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi, mampu ditumbangkan dengan COVID-19. Akan secara terus terang,
pada saat pers Amerika pun meminta pertolongan kepada negara-negara lainnya. Hal itulah yang menjadi bahan pembuktian bahwa dalam kondisi seperti ini seluruh negara harus siap membangun perekonomiannya mulai dari awal, tak terkecuali negara dimanapun. Itu di momentum yang bisa kita dikatakan emas inilah Indonesia untuk saatnya bisa bangkit dari keterpurukan, berupaya membuktikan kepada seluruh negara di dunia bahwa Indonesia sejatinya adalah negara yang patut diperhitungkan dalam segala bidang, negara yang unggul. Bahkan beberapa waktu yang lalu Amerika sudah mencabut status negara berkembang Indonesia. Inilah peluang besar bagi bangsa ini untuk terus maju berkembang, dan saya yakin beberapa tahun yang akan datang negeri ini pun mampu menjadi negara-negara terdepan yang akan menjadi kiblat bagi negara-negara lainnya.